Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertemu lagi kita dalam pembelajaran jarak jauh untuk kelas 6, tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia dengan muatan pelajaran IPA. Selanjutnya, dalam pembelajaran ini sebelumnya kalian silahkan perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa gambar benda yang ada di layar ini, dan ini insya Allah ada di sekitar kita atau di sekitar rumah kita. Nah, benda apa saja yang termasuk benda elektronik pada gambar tersebut? Nah, di sini ada benda-benda seperti buku, kursi, televisi, jam dinding, vas bunga, lampu, dan lain sebagainya. Nah, yang termasuk dengan benda elektronik itu apa di situ? Nah, diantaranya di sini yang termasuk benda elektronik itu adalah televisi. Televisi ini termasuk benda elektronik yang mana dia membutuhkan sumber energi, yaitu adalah sumber energinya dari listrik. Dengan sumber energi listrik, benda tersebut bisa menghasilkan energi yang lain, yaitu adalah energi cahaya dan bunyi. Kemudian di sini ada lampu. Lampu ini juga membutuhkan sumber energi, yaitu dari sumber energi listrik yang bisa menghasilkan energi cahaya. Ini juga termasuk benda elektronik. Nah, selain itu juga seperti pada jam dinding. Jam dinding ini juga dia menggunakan energi kimia yang bisa menghasilkan energi listrik, dan juga dari energi listrik tersebut yang dihasilkan dari energi kimia, dia bisa menghasilkan energi gerak. Nah, kemudian di sini ada kursi, ada meja, lemari. Nah, ini tidak termasuk elektronik ya, karena dia tidak dihubungkan dengan listrik. Berkaitan dengan listrik, maka pada hari ini kita akan belajar yaitu mengidentifikasi komponen dan rangkaian listrik. Jadi setelah pembelajaran nanti kalian diharapkan untuk bisa mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan juga rangkaian listrik. Kemudian setelah itu kalian juga diharapkan untuk membuat rangkaian listrik seri. Sebelum kita mengidentifikasi komponen listrik, alangkah baiknya kita ketahui dulu apa itu listrik. Jadi listrik itu adalah suatu muatan listrik yang terdiri dari muatan listrik positif atau proton dan muatan listrik negatif atau yang disebut dengan elektron, dan merupakan sumber energi yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini adalah ada beberapa nama-nama atau komponen-komponen listrik. Di antaranya ada saklar, yang mana saklar ini berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Nah, jadi gambarnya seperti ini. Jadi saya yakin di rumah kalian juga ada benda seperti ini. Ini dinamakan dengan saklar yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Kemudian kedua, ada kabel. Kabel adalah media penyalur arus listrik, yang mana benda elektronik itu bisa berfungsi dengan arus listrik yang dialirkan melalui benda ini atau melalui media ini. Ini namakan kabel. Yang berikutnya adalah lampu. Lampu merupakan benda yang berfungsi untuk menerangi ruangan. Ya, jadi benda ini namanya lampu yang dialiri listrik. Dengan dialiran listrik sehingga benda tersebut menghasilkan cahaya yang sehingga bisa dimanfaatkan oleh kita semua dalam kebutuhan sehari-hari. Kemudian berikutnya adalah baterai. Baterai merupakan sumber energi listrik, dan ini baterai bukan satu-satunya karena ada sumber energi listrik yang lainnya seperti ada akumulator, kemudian dinamo, kemudian seperti genset atau generator. Berikutnya, komponen listrik yang selanjutnya adalah fitting. Seperti apa fitting itu? Fitting itu seperti ini. Ini yang dinamakan dengan fitting.
tempat lampu ya. Fungsinya sebagai dudukan lampu. Kemudian stop kontak. Stop kontak itu sebagai terminal penghubung arus listrik. Ya, ini namanya stop kontak. Gambarnya seperti ini penampakannya. Kemudian yang berikutnya adalah steker. Steker ini adalah untuk menyambung peralatan listrik atau elektronik agar peralatan elektronik terkoneksi dengan baik dan bisa berfungsi. Nah, jadi kalian juga harus bisa membedakan antara steker, stop kontak, fitting, dan juga saklar terutama itu ya. Jadi harus bisa membedakan. Berikutnya adalah meteran listrik. Jadi meteran listrik ini berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal dalam satuan kWh atau kilowatt hour. Nah, berikutnya adalah rangkaian listrik. Rangkaian listrik itu adalah susunan dari komponen elektronik yang dihubungkan dengan sumber tegangan listrik sehingga menimbulkan arus listrik. Berdasarkan mengalir atau tidaknya, arus listrik itu dibedakan menjadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan ada rangkaian listrik tertutup. Yang mana perbedaannya? Kalau rangkaian listrik terbuka, maka elektronik atau lampu ini tidak bisa menyala karena terputus. Artinya arusnya tidak mengalir dengan sempurna. Ya, aliran positif dan negatif pada sumber energi listrik ini tidak mengalir dengan sempurna, sehingga lampu ini tidak bisa menyala. Karena ini merupakan termasuk bagian dari rangkaian listrik terbuka. Sedangkan rangkaian listrik tertutup itu yang sudah terhubung. Jadi ketika terhubung, maka aliran arus listrik dari sumber energi listrik ini dia bisa mengalir dengan sempurna. Dari kutub positif dan negatif ini bisa mengalir sehingga akan menyebabkan lampu atau benda elektronik ini berfungsi dengan baik. Nah, ini berdasarkan mengalir atau tidaknya arus listrik. Sedangkan berdasarkan susunannya, rangkaian listrik itu ada 3. Yang pertama, itu adalah rangkaian seri. Kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel. Dan yang ketiga, yaitu adalah rangkaian campuran atau rangkaian kombinasi. Nah, membuat rangkaian listrik seri. Nah, namun di sini sudah muncul membuat rangkaian seri dan paralel. Nah, yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri yaitu adalah rangkaian listrik yang dipasang secara berderet tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel itu adalah rangkaian listrik yang dipasang sejajar sehingga terbentuk cabang. Nah, ini perbedaan antara rangkaian seri dengan rangkaian paralel. Nah, kita akan bahas lebih jauh perbedaannya apa, kelebihan dan kelemahan pada rangkaian seri dan juga pada rangkaian paralel. Yang pertama adalah rangkaian seri. Rangkaian seri itu memiliki kelebihan dan juga mempunyai kelemahan. Di antaranya kelebihan dan kelemahan pada rangkaian seri. Kelebihan rangkaian seri itu hemat kabel. Karena kabelnya hemat sehingga biaya yang dibutuhkan lebih sedikit. Kemudian tidak menghabiskan banyak tempat. Jadi tempatnya itu lebih singkat atau simpel. Nah, praktis untuk membuatnya. Jadi cara membuat untuk rangkaian seri ini lebih mudah dibandingkan dengan rangkaian paralel. Kemudian kelemahan rangkaian seri. Jadi selain mempunyai kelebihan pada rangkaian seri ini, rangkaian seri juga mempunyai kelemahan. Di antaranya adalah lampu yang terdekat dengan sumber listrik akan menyala lebih terang. Sedangkan semakin jauh dengan sumber energinya, maka lampu itu akan redup. Jadi tidak sama antara lampu satu dengan yang lainnya, itu nyalanya, keterangannya itu tidak sama. Kemudian rangkaian seri ini dia memiliki kelemahannya itu adalah boros daya listrik. Jadi listriknya itu lebih boros dayanya. Yang berikutnya adalah jika salah satu sambungan putus, maka semua ikut mati. Jadi ini kelemahan rangkaian seri. Kalau ada salah satu lampu yang putus atau mati, maka lampu yang lainnya juga akan
mati. Ya, ini adalah kelemahan rangkaian seri. Nah, berikutnya, bagaimana dengan rangkaian paralel? Apa kelebihan dan kelemahan dari rangkaian paralel? Nah, kelebihan dan kelemahan pada rangkaian paralel. Kita akan bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan dari rangkaian paralel. Rangkaian paralel itu jika dipasang, lampu yang menyala sama terang. Jadi ada beberapa lampu pada rangkaian paralel ini, jika dipasang maka nyalanya itu akan sama, terangnya sama. Berbeda dengan rangkaian seri. Yang lebih dekat dengan sumber energi listrik, dia akan lebih terang. Itu pada rangkaian seri. Tapi kalau pada rangkaian paralel ini, dia memiliki masing-masing lampu itu menyala sama besar atau sama terang. Berikutnya, hemat daya listrik. Jika ditinjau dari ciri-cirinya, jika hambatan total kecil, maka tidak akan memerlukan banyak daya untuk menghasilkan arus listrik yang jumlahnya tetap. Kemudian, kelebihan untuk rangkaian paralel. Jika salah satu sambungan putus, maka yang lain masih tetap menyala atau dapat menyala. Jadi banyaknya percabangan akan membuat sumber listrik masih dapat mengalir melewati sambungan lain jika salah satunya terputus. Nah, kemudian kelemahan pada rangkaian paralel. Yang pertama, boros kabel. Nah, kalau boros kabel berarti biaya yang dibutuhkan atau biaya yang diperlukan itu lebih besar. Karena terdiri atas cabang-cabang, maka akan membutuhkan kabel ekstra untuk menghubungkan antara sumber listrik dengan pemakaian listrik. Yang kedua, kelemahannya pada rangkaian paralel ini adalah banyak menghabiskan tempat. Pemasangan secara bercabang ini akan menghabiskan lebih banyak tempat. Yang terakhir adalah kelemahan pada rangkaian paralel. Itu rumit saat proses pemasangannya. Jadi butuh ketelitian yang ekstra untuk dapat membuat sebuah rangkaian menjadi bercabang agar tidak terjadi konsleting. Demikian pembelajaran kita pada tema 3, yaitu dengan muatan pelajaran IPA. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami. Sampai jumpa untuk pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.